Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya dalam koneksi antar materi modul 11 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya adalah Tia Dewi Sulistiyawardhini, calon guru penggerak angkatan 6 dari Jawa Timur, Kota Blitar. Saya bertugas di SMK Negeri 2. Kesempatan ini saya memperoleh instruktur Ibu Rina Ningsih dan seorang fasilitator Bu Rofiatul Mayasari yang sangat memotivasi saya. Juga seorang pengajar praktik Bapak Arif Santoso yang juga selalu memberi motivasi dan dukungan kepada saya. Kegiatan ini saya akan sedikit memaparkan tentang apa yang telah saya pelajari di modul 1. Mulai dari mandiri belajar sampai pada kegiatan aktif, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebelum kami sebagai CKIP melakukan aksi nyata. Sebelum itu ada beberapa yang akan dibahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, apa yang berubah dan merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1. Yang ketiga adalah apa yang saya dapat dan yang akan saya terapkan baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya ulas satu yang menjadi kepercayaan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1 ini adalah yang pertama, bagi saya guru sebagai sebuah mesin transfer ilmu bagi siswa. Saya hanya tahu bahwa ketika saya mengajar, saya harus bisa memberikan apa yang saya pahami, apa yang saya mengerti. Dan saya selalu menuntut siswa untuk mengerti seperti apa yang saya mengerti. Yang kedua, sebagai seorang guru saya selalu mendominasi dalam pembelajaran. Saya lebih dominan dalam menjelaskan. Saya jarang melibatkan siswa, hanya sekedar bertanya dan meminta respons dari siswa. Dan juga banyak penugasan yang saya berikan. Tidak ada aktivitas yang dapat saya libatkan secara maksimal. Yang ketiga, pembelajaran yang saya kembangkan sebelum saya mempelajari modul 1 ini adalah saya hanya berorientasi dan mementingkan pada pencapaian materi secara kulit. Jadi target materi saya apa, itu yang ingin saya capai. Saya tidak memperdulikan bahwa siswa sudah paham atau saya hanya selalu mengutamakan nilai yang diperoleh siswa sudah sesuai KKM atau yang terakhir, saya kurang memahami gaya belajar dan karakteristik sehingga pembelajaran di kelas itu monoton hanya dengan satu gaya belajar yang belum tentu bisa diterima oleh semua siswa di dalam kelas. Sehingga setelah saya mempelajari modul yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah pertama, sebagai seorang guru saya harus menjadi pamong dalam menuntun dan berlatih. Ini yang saya pelajari di modul 1. Dimana sebagai seorang guru saya harus dapat menuntun siswa dengan segala keterbatasan mereka, dengan segala kemampuan dan keberagaman. Saya harus sabar menuntun dan tidak menuntut, hanya sekedar menuntun mereka dalam belajar untuk mencapai apa yang ingin mereka pelajari. Saya belajar untuk menghargai keberagaman karakter dan potensi siswa. Dalam modul ini saya lebih memahami bahwa setiap siswa dalam satu kelas berbeda-beda. Ki Hajar Dewantara menganalogikannya seperti tata surya.
di mana satu pemikiran, nilai-nilai yang dipelajari oleh berbagai macam siswa dengan karakter yang berbeda, dengan kecepatan belajar yang berbeda, dengan gaya belajar yang berbeda, seperti halnya planet-planet yang mengitari. Yang saya pelajari berikutnya adalah sebagai seorang guru, kita harus berorientasi pada siswa, berorientasi pada apa yang diinginkan siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Dan yang terakhir yang saya pelajari adalah mengembangkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan berbudaya bagi siswa. Dalam pembelajaran, kita tidak pernah terlepas dari perkembangan teknologi, sehingga sebagai seorang guru dengan tuntutan pembelajaran abad 21, saya mengadaptasi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana sebagai seorang guru saya harus inovatif dan kreatif dalam pengembangan pembelajaran, di mana pembelajaran saya kembangkan itu harus menyenangkan bagi siswa, harus dapat membuat mereka tertarik untuk belajar, namun juga patokan menjunjung tinggi budaya lokal sebagai nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki. Sehingga setelah saya mempelajari semua yang ada pada murid, saya memperoleh pemikiran-pemikiran baru yang kemudian merubah perilaku saya sebagai seorang guru. Saya memiliki keinginan dan rencana yang dapat saya terapkan agar saya menjadi seorang guru yang lebih baik, sehingga kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah sebagai pendidik, saya perlu merancang pembelajaran yang interaktif, yang melibatkan siswa secara aktif dalam memberi kesempatan. Saya juga harus membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan, sehingga siswa tidak semakin jenuh dalam belajar, namun mudah mengerti apa yang mereka pelajari. Saya perlu melibatkan siswa secara aktif, baik saya dengan siswa maupun siswa dan siswa, dalam mencari dan eksploitasi pemahaman yang mereka pelajari sesuai dengan potensi yang mereka miliki, tanpa menuntut satu siswa harus sama dengan siswa lain, namun harus menyesuaikan dengan gaya belajar dan keinginan siswa tersebut. Yang berikutnya adalah saya perlu menerapkan pembelajaran yang berbasis nilai-nilai kearifan dan budaya lokal. Saya perlu mengetahui budaya-budaya yang menjadi kekuatan dalam lokal pembelajaran di mana saya mengajar, hingga nilai-nilai yang ada pada budaya lokal itu saya angkat dan saya tanamkan untuk dapat membentuk saya menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila sesuai yang diharapkan dalam kurikulum yang dicanangkan oleh. Yang berikutnya, sebagai seorang pendidik, saya perlu mengembangkan pembelajaran yang kooperatif. Dalam artian saya juga harus selalu menghargai keberagaman siswa. Saya juga selalu menghargai kemampuan setiap siswa dan capaian pembelajaran mereka tanpa menuntut satu aturan baku. Saya perlu memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai gaya belajar dan berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, namun masih pada jalur-jalur yang sesuai dengan budaya lokal, sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran sebagai guru. Dan pembelajaran tersebut harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat. Kodrat alam dalam artian bahwa saya harus menyesuaikan kebiasaan di mana dia hidup dan berkembang. Saya harus mempelajari latar belakang keluarganya, latar belakang sosial dan lingkungannya, sehingga saya bisa memberikan arahan dalam belajarnya sesuai dengan kodrat zaman
saya juga perlu membimbing siswa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan zaman saat ini, untuk melek teknologi, untuk dapat peka dalam pemanfaatan teknologi yang berguna bagi kehidupan. Dan yang terakhir adalah saya perlu memposisikan diri sebagai teman belajar bagi siswa. Teman belajar dalam artian bahwa saya tidak hanya sebatas menghargai semua pendapat apa yang mereka sampaikan, saya akan memberi kekuatan tentang pemikiran mereka sehingga mereka tidak salah. Saya juga harus selalu menghormati, menuntun siswa dalam belajar sehingga kita memperoleh pemahaman dalam pembelajaran yang dapat membentuk kepribadiannya yang bijak. Itulah yang saya pelajari, yang saya sebagai refleksi dari yang saya dapat selama 2 minggu ini dalam modul 1. Hingga kesimpulan yang bisa saya ambil adalah sebagai seorang pendidik, mari menjadikan pendidikan yang ada saat ini merupakan pendidikan yang memerdekakan bagi kita, yang dapat menghormati segala keberagaman karakter dan potensi siswa, yang selalu menuntun siswa dalam menggali potensi yang mereka miliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman di mana siswa itu. Dan berikutnya, siswa bukanlah kertas yang dapat kita tulis, namun sebagai kertas kosong. Kita perlu memberikan alat tulis yang mereka butuh, dan kita perlu menuntun mereka. Biarkanlah mereka menulis dan menggambar apa yang mereka inginkan pada kertas kosong, sehingga kertas kosong menjadi sesuatu yang sangat indah dilihat dan dipahami. Sekian dari saya, kerjasamanya, dan semoga dapat menyelesaikan kegiatan ini. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya.